kita tekankan lagi, SOP ini akan berbeda antara kandang satu dan kandang lainnya, dan istilahnya kita tidak mewajibkan untuk harus sama persis seperti itu. Tolong teman-teman peternak, teman-teman umum atau yang baru mulai itu lebih bijak. Belum tentu yang di sini bagus, di tempat lain nggak bagus. Itu tergantung dari masing-masing peternak dan kandang peternak masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini saya dengan Mario Bhinneka Farm. Kita ketemu lagi. Ini saya berusaha menjawab terkait dengan pertanyaan teman-teman masalah SOP, karena kita kemarin di video ada menyinggung tentang SOP. Mungkin dengan kesempatan kali ini kita akan jabarkan SOP yang dilakukan di kandang Bhinneka Farm ini. Mungkin beda peternak, beda farm itu beda cara. Ini saya jabarkan sesuai SOP yang ada di Bhinneka Farm. Jadi di sini kita runtut aja dari awal SOP kedatangan. Jadi kalau SOP kedatangan ini kita di sini maupun itu bakalan atau domba datang indukan atau apa, itu kita kasih ke kandang. Istilahnya kita nggak ada kandang karantina, kandangnya kandang yang lebar. Tujuannya kalau pengiriman dari jauh, itu yang menentukan itu kalau dari sini berasumsi, ini asumsi ya, di kandang Bhinneka Farm, domba itu kebanyakan dikirim di pickup itu dengan L300 atau Grand Max atau apapun mereknya, itu biasa tingkat 3. Biasa dikirim itu posisinya duduk. Dan misalnya dari jauh, misalnya dari Medan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur pun, Jawa Barat, Subang, Karawang, dan lain-lain, posisinya dia mungkin bisa 5 jam, 6 jam, atau bahkan harian dia posisinya duduk. Ya, jadi kalau dari saya menyarankan itu dikasih kandang yang agak luas, karena dengan posisi duduk, dengan waktu yang lama itu, istilahnya kita ngomong manusia aja itu kalau kita di mobil kelamaan capek, padahal kita duduknya enak, kursinya empuk. Domba itu posisinya tumpuk-tumpuk itu ada tingkat 3, dia duduk ya karena terpaksa duduk, otot-ototnya biar lebih rileks begitu sampai supaya melancarkan peredaran darah seperti itu. Ini kita ngomong dari segi kandangnya dulu. Kemudian SOP-nya untuk masalah vitamin. Jadi kalau di kita ini perjalanan jauh itu biasanya domba itu dehidrasi dan lapar. Nah, kalau di kita SOP awal itu kita kasih di air minum ya. Kalau jumlahnya sedikit kita biasa pakainya cekok atau suntik. Tapi karena kalau kita biasa satu pickup bisa 60-70 ekor, itu kita di air minumnya, karena mereka pasti dehidrasi, haus, pasti minum. Di air minum kita kasih, kalau di tempat kita pakainya Vita Booster. Vita Booster dari Feedways itu untuk vitamin. Kalau untuk suntik atau oral kita ada, langsung saya sebut merek aja, itu Introvit, atau ada biasa kita pakainya ATP. Nah, kemudian untuk dari segi pakan, SOP pakan. Begitu datang di kandang kita ini semua pakannya harus serat, dalam arti rumput atau kangkung kering. Kalau kadang kalau datangnya malam atau tengah malam kita pakainya kangkung kering. Jadi sebisa mungkin itu tidak dikasih pakan-pakan yang berat atau pakan yang susah, misalnya susah dicerna, misalnya konsentrat kalau di tempat kita, karena biasa perjalanan jauh, mungkin kalau teman-teman peternak atau orang-orang manusia, begitu kita lapar sekali, kita langsung kasih makan yang berat, itu istilahnya perutnya kalau orang Jawa itu ngomong mulek, Pak, mulek-mulek. Lah itu di domba kalau menurut asumsi kita di sini itu juga menyebabkan berbagai masalah. Jadi karena dia lapar, apapun yang di depan pasti dimakan, padahal itu mungkin susah dicernanya, itu bikin istilahnya mulek. Apalagi kalau mungkin
Kalau di manusia mungkin bikin asam lambung, makan yang berat-berat. Nah ini makanya kita berhati-hatinya itu mulai dari SOP kedatangan. Jadi kalau SOP kedatangan kita yang pertama ada di kandang, kita kandang istilahnya kandang itu yang luas, tidak langsung masuk. Yang kandang sempit atau disekat itu pasti dia nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa peregangan. Mungkin kalau teman-teman peternak ada lahan, ada apa kosong tidak bentuk kandang boleh. Jadi di bawah itu dilepas bebas dulu supaya peredaran darah lancar, dia lebih nyaman. Tapi kalau dilepas bebas hati-hatinya kalau pas datangnya subuh, tengah malam atau pagi hari banyak embun, itu dia pasti makan. Jadi diperhatikan untuk pakan yang waktu diumbar. Mungkin kalau dari SOP kedatangan kita seperti itu. Kemudian kita ada SOP kedatangan untuk bakalan penggemukan. Jadi kalau bakalan penggemukan, kita di sini ada fattening juga. Itu kita ada SOP-nya setelah tadi SOP kedatangan. Kita biasa 2 hari 3 hari kita melakukan kalau istilah kerennya observasi atau pengamatan. Jadi kita amati domba-domba itu. Kalau ada yang sakit atau ada yang demam atau ada yang mencret, itu kita pisah, berarti SOP-nya berbeda. Tapi saya ngomong di SOP pada umumnya di Bhinneka Farm ini ya, mungkin beda tempat, beda cara. Kita pertama itu kita melakukan tindak preventif. Kalau kita pakainya obat-obatannya oral, karena kalau suntik dengan populasi yang lumayan banyak itu agak susah. Tapi kalau teman-teman mungkin 1-2 ekor, ya mungkin bisa dipakai yang suntik. Kalau kita di sini semua pakainya oral. Jadi setelah 3 hari observasi itu mana yang sakit, mana yang enggak itu kita pisahkan. Kita ngomong SOP standarnya yang tidak sakit. Jadi yang pertama kita kasih antibiotik oral. Mau suntik juga boleh kalau kita pakainya oral. Kemudian kita kasih vitamin, multivitamin ya. Jadi kalau di kita pakainya multivitamin. Kemudian itu nanti kita menunggu di hari ke-8. Jadi 5 hari setelah dikasih antibiotik dan vitamin, hari ke-8 kita kasih obat cacing. Kita kasih obat cacing semua menyeluruh. Nanti kita ada jeda 5 hari lagi, tapi di antara 5 hari ini kita tetap melakukan pengamatan observasi. Begitu ada domba yang kotorannya itu bercacing, kita lakukan pengulangan lagi obat cacing. Karena asumsi kita di sini, obat cacing itu kalau keluar cacingnya, itu berarti ada telur cacing, dan telur cacing kita berasumsi tidak bisa dimatikan dengan obat. Makanya kita menunggu 5-8 hari itu kita kasih lagi obat cacing. Jadi pengulangannya 2 kali. Ini kasus khusus untuk cacing. Kemudian kalau tidak ada cacing, kita 5 hari kita kasih anti parasit. Jadi tujuan kita SOP kedatangan terutama untuk bakalan, karena yang pertama bakalan itu datang namanya penggemukan, kita pasti dapat barang itu jelek itu malnutrisi lah, kondisinya kurang bagus, BCS-nya pasti jelek. Tapi yang menguntungkan gimana caranya kita itu bisa membuat jogroknya itu udah baik tapi kurus, itu lebih menguntungkan karena ADG-nya pasti lebih tinggi. Jadi mungkin untuk teman-teman domba-domba yang seperti itu resikonya tinggi, tapi juga kita untungnya tinggi. Makanya kita menerapkan SOP seperti ini. Tujuannya itu gimana caranya kita dapat profitnya lebih. Kalau teman-teman belinya yang domba yang udah besar, gemuk, itu kalau untuk fattening juga pasti hasilnya kurang ya, karena udah gemuk, paling gemuk tambah berapa kilo lagi atau ADG-nya berapa. Jadi tujuan SOP di sini yang pertama memang karena kita dapat itu pasti bahan fattening atau bakalan itu kurang bagus. Yang kedua biasa karena kondisinya seperti itu, penyakitnya banyak. Jadi kalau kita berasumsi di sini domba itu 14 hari awal itu lagi susah-susahnya. Gampang arti penyakit apa itu datangnya di awal. Kalau 14 hari itu udah lewat, pengalaman kita di sini itu domba sudah nyaman, makannya sudah enak, gizinya udah tercukupi, itu biasanya mudah, jangka panjang, jarang terkena penyakit. Istilahnya kalau bahasanya udah settle seperti itu. Jadi ini kita ngomong SOP secara obat-obatan ya. Dan ini sebenarnya kita di penggemukan kita ada SOP juga itu untuk cukur bulu. Nah, cuma ini saya tidak berani menjabarkan terlalu detail karena itu tergantung dari masing-masing kandang. Dalam arti
tiba-tiba kita datang 2 hari 3 hari kita cukur gundul, udaranya dingin. Kalau di sini kita nyukur pas posisi malam hari, pas dingin, itu pasti asumsi kita pasti bakal masuk angin. Makanya kalau untuk pencukuran kami di sini cuma menyarankan intinya dicukur itu kalau bisa pas siang hari, pas panas, dan dia untuk kondisi ternaknya udah dijamin sehat. Kita melihat dari mana makannya sudah mulai banyak, pergerakannya sudah lincah, kemudian dia lebih sehat daripada yang lain, itu baru kita cukur. Jadi tidak bisa disamakan hari keberapa harus cukur, itu terus terang saya bingung jawabnya. Jadi tergantung masing-masing. Kalau kondisinya pas datang sakit, tadi ada SOP yang sakit, ternyata nanti sakit kita pisah dicukur, ya itu malah memperparah keadaan seperti itu. Terus yang kedua mungkin SOP setelah itu. Jadi kita ada juga untuk SOP breeding. Kalau untuk SOP breeding kita dapat misalnya dari bakalan, atau kita kadang bakalan dapatnya yang besar, kita breeding dulu. Oh ini bagus untuk breeding, yang jelek untuk potong. Kalau di sini itu biasa kita pisah. Kita pisah istilahnya dengan SOP yang pertama tadi itu sama. Udah kita lakukan di awal, kemudian kita pisah ke kandang khusus koloni tapi yang belum ada jantannya. Itu istilahnya kita kasih pakan bentuk BCS yang bagus. Kalau mungkin orang-orang nyebutnya di flashing, itu bisa 1 minggu sampai 2 minggu melihat keadaan di masing-masing peternak. Kemudian kita setelah itu 1 minggu 2 minggu, nah ini ada bedanya mungkin ini nggak semua orang punya, atau mungkin teman-teman punya cara sendiri. Kalau di sini itu kalau kita mau kawinkan dengan Dorper full blood atau dengan Texel atau dengan F1 sekalipun, kita yang udah siap untuk di koloni kawin dengan jantan itu pasti kita USG. Ya ini istilahnya karena di sini punya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada cara ngecek manual atau apa, itu mungkin bisa sesuai peternak masing-masing. Kalau di sini tujuannya karena supaya kita menjamin kepastian anaknya itu bener nggak sama jantannya yang ini. Jadi kita USG, dan kita USG itu kalau nggak bunting kita ulangi dengan antiparasit. Kita biasa pakainya oral 2 kali lipat dosis. Tujuannya kalau misalnya itu hamil tapi tidak kelihatan di USG, itu biasanya akan keluar keguguran. Atau mungkin kalau teman-teman yang mungkin udah sering aplikasi hormon, kita juga kadang pakainya hormon karena mengejar waktu ya. Kita pakai hormonal untuk birahi. Tapi ini teman-teman saya nggak bisa ngomong nyebut mereknya dan lain-lain karena ini tidak semua orang bisa melakukan. Dalam arti ini hormonal ini sangat, bagi kami di sini hormonal ini ada syarat ketentuan yang berlaku. Mungkin teman-teman bisa langsung kontak ke mantri, inseminator di daerah masing-masing atau dokter hewan. Karena kalau di kandang kami ini kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan hewan. Jadi kalau di sini mungkin seperti ini mungkin beda sama kandang masing-masing. Jadi kalau sebisa mungkin jangan pakai hormonal kalau belum tahu fungsinya. Karena ada efek-efek di luarnya. Nah, kemudian kita ada SOP kelahiran. Jadi kita tadi udah ada SOP koloni kawin, itu kita anggap udah lahiran. Jadi kalau SOP kelahiran ini yang di tempat saya mungkin beda ya, saya ngomong lagi di tempat lain. Di tempat kami itu SOP kelahirannya seperti ini. Jadi namanya ternak melahirkan itu pas kemungkinan besar, sebagian besar itu pasti teriak-teriak, terutama kalau anaknya besar. Jadi kita berusaha itu tidak langsung menarik, tidak langsung wah ini ditarik nanti dibantu atau pakai anduk, karena bagi kami di sini lahiran alami itu lebih bagus. Kalau kita pakai gombal, pakai tangannya orang, apalagi kita pakai anduk yang wangi, kena parfum, kena apa, yang kita takutin nanti begitu kita tarik, kita lap, itu nanti bau anaknya itu tidak dikenali induknya. Nah mungkin bagi kami berasumsi itu nanti yang menyebabkan induknya nggak mau menyusui. Jadi kita sebisa mungkin untuk proses lahiran itu secara alami. Dalam arti alami itu ya lahirnya alami,
nanti dia membersihkan badannya itu dijilati sama induknya. Ini kita ngomong posisi yang normal. Kalau mungkin yang nggak normal udah 1 jam 2 jam kita tunggu nggak keluar, mau nggak mau ini tanda kutip kita bantu. Kemudian kalau di sini karena pakainya kandang panggung, kalau anaknya itu kakinya besar tidak kecepit kita biarkan. Tapi kalau begitu kakinya anaknya kecil yang keluar, atau 2 atau 3 biasanya itu kecil-kecil, kita pasti selalu turunkan, dan kita selalu pisah koloni antara yang jumlah 3 dan 4 itu karena porsi pakannya lebih banyak untuk induknya, dan kemudian mungkin kita butuh tambahan susu. Kemudian untuk obat-obatan apa sih yang dipakai di sini? Jadi kalau habis melahirkan, kalau di sini kita selalu memberinya itu setelah lahiran, guys, 1 hari itu kita kasihnya antibiotik. Antibiotik itu tujuannya supaya dalam kandungan itu bersih, karena di tempat kami ini dulu pernah ada kejadian begitu melahirkan sehat, kemudian anaknya sehat, tapi malah induknya yang mati. Jadi kita lebih jaga-jaga, karena itu kematiannya itu ternyata kita panggil tenaga kesehatan, itu ada seperti kotoran, gumpalan darah yang nggak bisa keluar, dan itu busuk. Kita baunya niku busuk, dan itu prosesnya nggak langsung 1 hari 2 hari kok, itu bisa 1 minggu waktu itu baru mati. Jadi istilahnya itu mungkin kalau di orang ada masa nifas atau apa istilahnya seperti itu. Kemudian kita juga kasih vitamin, terutama untuk domba-domba yang kadang ada domba yang sampai kelelahan, yang anaknya besar, anaknya 4, itu kita kasih vitamin. Jadi kalau kita lebih ke sana, kemudian setelah anaknya lahiran, kita biasa 1 bulan 2 bulan itu kita lakukan pencukuran, karena kita nanti di kandang-kandang babon anak di sini nyebutnya itu nanti akan kita masukin jantan lagi kalau anaknya 2 bulan, tanda kutip ya, anak 2 bulan itu dalam arti anaknya nggak kecil. Kalau anaknya kecil kita mengalahi itu 3 bulan anaknya kita pisah, baru kita masukin jantan. Jadi tujuannya pencukuran bulu ini supaya lebih cepat birahi, dan kita tahu tingkat kebersihannya, body credit score atau bentuknya itu kita langsung tahu, oh ini harus gimana, karena biasanya setelah menyusui domba-domba itu, terutama yang anak besar atau yang anaknya banyak, itu BCS-nya berkurang atau kurus. Jadi kurus istilahnya kelihatan tulangnya karena dia butuh susu untuk anaknya. Jadi ini mungkin dari Bhinneka Farm seperti ini. Tapi untuk aplikasinya untuk apa mungkin masing-masing tempat beda. Saya pribadi di sini memberikan gambaran ini kalau di sini seperti ini ya. Kalau yang baik monggo kita sharing, saya terus terang monggo boleh diikuti, tapi tetap disesuaikan dengan kandang masing-masing. Kemudian kita setelah beranak itu kita ada SOP untuk cempe lepas sapi. Jadi SOP ini yang saya ngomong yang umum aja nggih, bukan masalah yang rumit-rumit. Jadi kalau kita nyape itu biasa usia 3 bulan kita sape, atau kalau lokal kita di sini karena kita recording, kita sudah anggap layak itu cempenya sudah bisa makan sendiri. Dan untuk menyusui biasanya kita 3 bulan, meskipun di tempat lain ada yang 4 bulan 5 bulan ya. Itu makanya di tempat ini sama tempat lain mungkin berbeda, sesuaikan aja dengan tempat masing-masing. Kita untuk SOP cempe itu kita pisah dari induknya langsung tanpa ada adaptasi. Mungkin di lain ada yang adaptasi dulu, dibuatin kandang sebelahnya, kita langsung kita pisah. Gimana caranya cempe itu nggak kelihatan langsung atau nggak dengar suara induknya, karena biasa kalau lihat langsung itu ributnya terlalu rame. Kalau di sini terlalu lama, terlalu rame. Kemudian kita perlakukan sama sebenarnya. SOP cempe itu kita perlakukan sama seperti SOP kedatangan bakalan. Kita lakukan ada 14 hari tadi, ada antibiotik, vitamin, obat cacing ini wajib, jangan sampai lupa, karena ini sangat penting untuk cempe. Karena waktu hamil kita tidak bisa memberi obat cacing ke induknya. Kemudian kita ada lagi anti parasit sesuai dengan SOP kedatangan. Kenapa kok cempe sapi harus kita SOP dengan baik? Karena bagi kami, saya pribadi di sini, pertumbuhan awal, SOP awal itu sangat menentukan ke belakang. Kalau ada bahasa kecentet, bahasa apa, itu biasanya terjadi karena ada kesalahan mungkin dari awal susunya nggak keluar.
susu induknya sedikit, kemudian SOP cacingan sampai nggak diobati sampai 6 bulan 7 bulan. Karena masa pertumbuhan yang paling penting itu dimulai sejak dini. Kalau jenengan udah kecentet, udah 1 tahun 2 tahun, ya nggak bisa apa-apa. Bagi saya pribadi, ilmunya saya nggak tahu. Tapi kalau selama masih muda itu banyak obat-obatan, banyak multivitamin, banyak obat injeksi. Yang penting SOP awalnya itu dilakukan dulu. Jadi mungkin kalau manusia itu ada kontroversi misalnya minyak ikan, multivitamin untuk anak, untuk apa, ini dirubah sama. Itu ada banyak merek, banyak apa yang menjual mempercepat pertumbuhan, menambah nafsu makan. Itu sangat penting lah. Untuk obat-obatannya saya nggak bisa nyebut satu-satu. Mungkin teman-teman nanti bisa sharing ke peternak lain, atau boleh ke sini atau via WhatsApp atau apa. Mungkin itu lebih enak, karena kalau saya nyebut merek nanti wah patokannya harus A, harus B, harus C. Jadi kalau saya itu pakainya multivitamin, ada lebih ke multivitamin lah untuk pemacu pertumbuhan, untuk nafsu makan. Seperti itu harapannya cempe-cempe yang kita hasilkan itu makannya jadi banyak, pertumbuhannya cepat, kita untungnya lebih banyak. Ya mungkin itu SOP kita di Bhinneka Farm. Terima kasih udah menyimak SOP dari kita. Mungkin kita tekankan lagi, SOP ini akan berbeda antara kandang satu dan kandang lainnya, dan istilahnya kita tidak mewajibkan untuk harus sama persis seperti itu. Tolong teman-teman peternak, teman-teman umum atau yang baru mulai itu lebih bijak. Belum tentu yang di sini bagus, di tempat lain nggak bagus. Itu tergantung dari masing-masing peternak dan kandang peternak masing-masing. Mungkin begitu SOP kita di Bhinneka Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.